Konsisten dalam KBBI berarti tetap atau tidak berubah-ubah. Dapat disimpulkan juga bahwa kata konsisten berarti sesuatu yang tidak berubah-ubah, selalu berperilaku atau terjadi dalam cara yang sama, terutama dalam hal yang positif. Sesuatu yang konsisten juga dapat ditandai dengan adanya keteraturan. Kata konsisten juga seringkali dikait-kaitkan dengan sikap dan kebiasaan manusia, terutama yang berhubungan dengan sikap komitmen yang menjadi kunci kesuksesan hidup. Dengan kata lain, semua pengetahuan, bakat, dan keberuntungan seseorang tidak akan ada artinya tanpa adanya konsisten. Berikut adalah beberapa ciri orang yang konsisten. Yang pertama, tidak mudah mengubah keputusan. Seseorang yang konsisten tidak akan mudah mengubah keputusan yang telah dibuatnya, apalagi jika ada orang lain yang berusaha mengubah keputusan tersebut. Yang kedua, bekerja dengan hati-hati. Orang yang konsisten umumnya berhati-hati dan berkomitmen dalam melakukan keputusannya. Seringkali juga orang yang konsisten dianggap lambat berkembang. Yang ketiga, pantang berhenti. Konsistensi seseorang dapat terlihat ketika menghadapi masalah. Mereka akan melakukan keputusannya meskipun banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, memiliki pendirian teguh. Orang lain akan sulit untuk mengubah pendirian seseorang yang dikenal konsisten dengan keputusannya. Hal tersebut karena pengambilan keputusan yang dilakukannya telah melalui berbagai pertimbangan. Yang kelima, tidak mengingkari ucapan. Merupakan ciri umum bagi orang yang konsisten. Bagi mereka, integritas merupakan sesuatu yang sangat berharga, sehingga apa yang mereka ucapkan akan sesuai dengan apa yang dilakukan. Yang keenam, dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Mereka punya integritas dan dapat dipercaya, sehingga dapat diandalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh sikap konsisten. Yang pertama, sikap konsisten terhadap keputusan. Ketika saya mencoba membuka bisnis sendiri, saya mencari tahu terlebih dahulu produk dan target yang cocok. Setelah bisnis saya berkembang, saya tetap konsisten untuk menganalisa produk dan target lain yang cocok untuk perkembangan bisnis saya. Yang kedua, contoh konsistensi terhadap ucapan. Ketika saya membuka bisnis, saya akan memberikan potongan harga bagi pelanggan setia yang membeli produk saya berulang kali. Dan ketika saya mendapatkan orderan dari pelanggan tersebut, saya akan memberikan potongan harga bagi pelanggan tersebut sesuai dengan yang saya telah janjikan. Berikut beberapa poin penting tentang konsisten. Halo anak muda, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi konsisten. Banyak orang yang pandai memulai sesuatu, tapi tidak banyak yang konsisten untuk menyelesaikan apa yang mereka bangun. Ibaratnya semangat soda, semangat di awal aja. Tanpa konsistensi, kita nggak akan bangun apa-apa dalam hidup kita. Tanpa konsistensi, apapun yang kita bangun nggak akan jadi. Konsistensi memegang peranan penting dalam pencapaian sebuah tujuan atau cita-cita. Contoh, kalau kalian ingin jadi penyanyi, kalian harus konsisten untuk belajar vokal terus belajar, mengupgrade diri, terus bernyanyi, ikut kompetisi. Mungkin nggak mudah, mulai dari RT dulu, kemudian mungkin kecamatan, kemudian baru ibu kota, dan lain sebagainya. Nggak mungkin orang membangun apa-apa tanpa konsistensi memulai dari yang kecil. Ada orang yang ingin fasih belajar bahasa Inggris, tapi nggak mau konsisten untuk ngafalin vocabulary, nggak mau konsisten untuk banyak mendengar, listening, kemudian banyak baca, banyak ngafalin grammar, dan lain sebagainya. Untuk membangun sesuatu dalam hidup ini dibutuhkan konsistensi. Konsistensi merupakan sesuatu yang kita latih, kita bangun dalam hidup kita. Banyak orang yang nggak konsisten, kayak ini juga orang yang nggak konsisten. Orang-orang yang berjiwa seni, kreatif, biasanya moody, ya. Kalau happy kerja, nggak kerja gitu ibaratnya. Nah, bicara konsisten, perlu melatih diri. Kita melatih diri kita, dan kita yang menguasai tubuh kita. Tubuh kita mengerjakan apa yang kita suruh. Nah, butuh waktu untuk melatih diri supaya konsisten. Kita dapat mengalahkan inkonsistensi dengan melatih diri kita untuk tekun. Tekun
ibaratnya kayak membangun sebuah kebiasaan. Contoh katanya, untuk membangun sebuah kebiasaan itu, kita harus melakukan sesuatu 22 kali, lalu itu akan jadi kebiasaan. Nah, kita perlu melatih diri untuk melakukannya terus dan terus dan terus. Contoh, konsisten buang sampah pada tempatnya. Konsisten menjaga kebersihan. Itu tuh kayak butuh dilatih gitu loh. Kemudian, memaksa diri kita untuk keluar dari rasa nyaman. Kita tuh pasti punya keengganan, kemalasan. Kita harus melatih diri kita. Sambil terus mengingatkan diri kita akan tujuan kita melakukan apa yang kita kerjakan. Nah, makanya ada 5 alasan penyebab orang tidak konsisten. Yang pertama, tidak punya tujuan atau visi yang jelas. Yang kedua, tidak fokus. Yang ketiga, menggeluti bidang yang salah. Yang keempat, mudah menyerah. Yang kelima, tidak bisa dipercaya atau malas. Yang pertama, miliki tujuan atau visi yang jelas. Tanpa visi atau tujuan yang jelas, kita waktu bangun sesuatu tuh kita mudah nyerah, kita akan berhenti di tengah jalan. Karena nggak jelas kita bangun ini buat apa gitu loh. Tapi kalau kita ngerti apa yang kita mau bangun, kita pasti jelas akan berusaha. Contoh, ketika kalian pengen pergi liburan, misalnya kalian pengen pergi ke tempat air terjun, mungkin kalian nggak tahu tempatnya, tapi karena kalian lihat gambar, kita akan pergi ke Curug misalnya, ke tempat air terjun. Jalannya kemana ya? Mulai cari di Google, kemudian kalian akan berusaha untuk tanya orang. Pokoknya berusaha untuk bisa sampai ke sana apapun caranya. Kenapa? Kalian punya tujuan yang jelas, kalian tahu kalian mau kemana. Yang kedua, bagaimana kita belajar konsisten? Kita harus belajar fokus. Orang yang terlalu banyak keinginan, banyak maunya, pengen serba bisa, pengen mengerjakan semua, nggak akan pernah tajam. Kita harus putuskan apa yang kita mau lakukan. Kita harus mulai fokus. Nah, kita harus mulai ngerti kita apa, fokus kita apa. Pilih dan pilah siapa yang kita dengar. Kita nggak harus dengar semua orang. Jangan dengerin orang yang nggak membuat kita makin tajam, malah makin burem gitu. Langkah kita makin nggak jelas. Justru dengerin orang-orang yang membuat kita makin tajam di situ. Pilih dan pilah apa yang kita baca gitu ya. Yang ketiga, kalau kita mau belajar konsisten, kita harus hidupi potensi dan passion kita. Kenapa banyak orang putus di tengah jalan? Karena mereka menggeluti bidang yang salah. Nggak sesuai potensi sama passion mereka. Yang nggak enjoy lah, malah stres banget. Yang keempat, bagaimana kita konsisten? Jangan mudah menyerah. Orang yang mudah menyerah ketika menghadapi tantangan, nggak akan bangun apa-apa. Ayo miliki fighter mentality. Orang yang mau berjuang. Membangun sesuatu tidak mudah. Pasti banyak tantangannya. Entah halangan keuangan, orang-orang yang gak dukung kita, orang-orang yang menjegal kita, iri hati sama kita. Banyak tantangan. Orang yang kita tolong gak tahu berterima kasih. Banyak sekali halangan dan tantangan. Tapi itu harga bayarnya. Jangan mudah menyerah. Karena kalau kita menghadapi tantangan, kita nyerah, kita gak akan bangun apa-apa. Yang terakhir, be accountable. Bagaimana kita belajar konsisten? Kita harus bisa dipercaya. Jangan malas. Konsistensi itu membangun kepercayaan. Nah, cari orang jujur itu susah. Orang yang bisa dipercaya itu mahal harganya. Nah, karena ingin cepat kaya, biasanya orang ambil shortcut, jalan pintas, berbuat curang, nipu sana sini, mencuri. Nah, ini yang gak boleh. Kalau kita mau konsisten membangun sesuatu, kita harus bisa dipercaya, be accountable. Nah, jadi ada beberapa poin untuk menjadi orang yang konsisten. Yang pertama, kita harus punya tujuan yang jelas. Perjelas tujuan kita supaya lebih spesifik. Yang kedua, kita harus fokus terhadap tujuan yang kita buat. Yang ketiga, ketahui potensi diri sendiri. Jangan sampai salah menggeluti bidang karena ikut-ikutan orang lain. Yang keempat, jangan mudah menyerah. Berusaha semampu kita untuk memecahkan masalah. Yang kelima, buat orang-orang percaya dengan kita. Konsisten dalam ucapan dan tindakan. Yuk, kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang konsisten.